Halo, selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam acara ngobrol bareng dengan Meli Kyong, ngeteh bareng ya dengan Meli Kyong. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya ya. Mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Lebaran ya. Ya, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang matematika itu mengasihkan gitu. Nah, selama ini kan kita cuma tahu bahwa matematika itu hanya satu bidang pelajaran di sekolah gitu. Jadi kita mengerti angka, kita mengerti menghitung gitu aja ya. Padahal matematika itu ternyata begitu pentingnya ya. Nah, hanya kita ini kurang tahu yang dimaksud pentingnya matematika itu apa aja sih gitu. Dan ternyata Indonesia ini pendidikan ini banyak sekali yang dikatakan buta matematika nih gitu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol sama Bu Andri. Jadi biar Bu Andri yang menjelaskan kenapa sih mereka bikin satu gerakan gitu ya untuk membangunkan kecerdasan dari matematika itu. Ya, kita akan tunggu Bu Andri sebentar lagi. Halo Anca, apa kabar? Halo Novi, thank you. Hai Nix, makasih. Nah, ini sekarang sudah ada Bu Andrinya, kita sapa ya. Hai Mary, kita panggil dulu. Hai. Halo. Akhirnya masuk juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di minal aidin ya. Mohon Ya, maaf lahir sama-sama. batin. Ya, saya sangat berterima kasih atas waktunya Andri hari ini mau luangkan waktu untuk bisa jelaskan kepada teman-teman, karena saya pribadi juga ngerasa bahwa waktu saya ikut workshop itu ya ternyata manfaat dari matematika itu begitu luar biasa, dan selama ini kan kita tidak mengerti ya gitu. Kita itu diajarin tentang yang abstrak dulu, bukan yang logik dulu gitu. Nah, akhirnya jadi kacau balau nih gitu ya. Saya kan kenal benar dengan siapa itu Pak Nanang ya, yang sangat concern banget untuk membangun dunia pendidikan supaya memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kan kita tahu ya bahwa sekarang tuh Pak Menteri itu kan concern banget gitu dengan yang namanya numerasi ya. Numerasi berarti Numerasi kan ya. pasti hubungan dengan numerasi berarti kan hubungan dengan apa yang sekarang di campaign oleh Gernas Tataka gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya supaya teman-teman itu mengerti dulu nih gitu, boleh nggak sharing sedikit apa sih itu Gernas Tataka itu apa gitu. Terus apa tujuannya kalian membuat yang namanya Gernas Tataka ini? Silakan Andri. Ya, baik. Terima kasih. Halo semua teman-teman. Jadi ya, perkenalkan dulu nih, nama saya Siti Andriani. Saya relawan di Gernas Tasaka. Jadi Gernas Tasaka itu sebenarnya gerakan yang basisnya itu di masyarakat yang sifatnya kerelawanan. Gerakan ini lahir karena sebenarnya ada data-data yang menunjukkan bahwa uh, skor matematika kita itu, pembelajaran matematika kita itu sangat rendah, bahkan bisa dikatakan buta itu karena sebenarnya dari skala, kalau kita pakai skala PISA sampai 6 gitu ya, itu yang sampai di 2 itu sedikit sekali. Jadi kebanyakan itu di 0 dan 1 gitu ya. Di 2 ada, 3 juga ada, tapi itu sedikit sekali. Jadi 80% itu memang kurang. Jadi 80% kurang itu kalau dari data PISA. Tapi kalau dari data kementerian pun, dari AKSI ya, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, itu juga nggak jauh beda sebenarnya. Deket-deket 80 itu adalah kurang. Jadi datanya tuh merah. Nah, oke, misalkan kita nggak berpikir tentang data itu, aku kok baik-baik aja. Tapi
teman-teman coba lebih amati lagi yang ada di sekitar, pembelajaran yang ada di sekitar, bagaimana matematika ini disikapi sebagai suatu pembelajaran yang betul-betul sulit. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman guru yang dari SMP atau SMA itu, atau di kelas-kelas yang tinggi, kelas 6, itu sangat menyadari betul bahwa, oh kok basicnya belum bisa ini. Jadi ketika mengajarkan misalnya untuk yang tingkat di SMA nanti stoikiometri dan yang lain-lainnya, oh perkalian 8 kali 7 aja ternyata nggak bisa, itu butuh waktu lama untuk mikirnya. Jadi terlepas dari data apapun, kalau teman-teman melihat kondisi di sekitar, pasti menemukan bahwa lebih banyak yang sebenarnya pembelajaran itu seperti memusingkan gitu matematika. Karena pengalaman saya sendiri pun itu juga sangat memprihatinkan. Jadi yaitu anak kelas 2 SMP kesulitan misalnya setengah ditambah sepertiga, atau sekedar 1,5 tambah 5/6 gitu. Jadi atau bahkan ya itu tadi 8 kali 7 butuh waktu lama. Jadi gimana sih cara mengalihkan 45 dikali 3 kayak gitu. Itu kan sebenarnya yang sesuatu yang sebenarnya udah menjadi pengetahuan yang dia dapatkan di waktu SD. Nah, berangkat dari situ bahwa keprihatinan ini, siswa Indonesia ini nggak bodoh gitu. Kita yakin banget ya anak-anak ini nggak bodoh gitu, karena tahulah bangsa kita kan kreatif banget ya. Tapi kenapa secara risetnya ini kok risetnya tuh kok gitu banget gitu ya. Jadi kita di Gernas ini, teman-teman ini punya suatu apa ya, kayak riset kecil-kecilan gitu ya, bahwa yang salah ini adalah karena cara mengajarkannya itu tidak sesuai dengan tahapan berpikir anak. Nah, dari sini jadi Gernas lahir nanti. Matematika itu bukan berbicara belajarnya itu harus menyenangkan, tapi matematika ini bicara tentang bernalar gitu. Jadi makanya tagline kita adalah bernalar dan kontekstual. Jadi belajar itu nggak boleh dilepaskan dari konteks dan harus sederhana serta mendasar. Jadi kita memperbaiki fokus di jenjang SD yang memang sebenarnya kalau bicara matematika SD ini, kalau menurut kami, ya namanya matematika SD semua orang itu harus bisa. Jadi ya nggak harus menjadi ilmuwan dulu atau dia bakat dulu. Tapi matematika SD ini adalah sesuatu yang sederhana dan mendasar yang setiap orang harus kuasai. Kenapa ini tidak terjadi? Jadi karena pembelajaran larinya tadi ke abstrak. Jadi kita ngebongkar gimana caranya itu biar nggak abstrak. Jadi kita menggunakan pendekatan yang namanya CPA atau Concrete Pictorial Abstract. Dan gimana sih ngeceknya kalau pembelajaran itu sudah sesuai apa tahapan berpikir atau sudah jalurnya itu udah benar. Ada yang namanya standar proses. Jadi kita juga ngambil dari NCTM, ada 5 standar proses. Jadi ngecek kalau kelas matematika kita itu memang sudah bermatematika, itu ngeceknya itu ada 5 standar proses, dan pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan konkret, gambar, abstrak, dan siapapun bisa berpartisipasi. Karena Gernas hari ini tuh udah ada 3 jalur. Jadi ada jalur guru, ada jalur mahasiswa, ada jalur orang tua. Nah, yang Ibu Meli ikutin kemarin itu adalah jalur orang tua. Jadi tujuannya apa sih Gernas? Tujuannya supaya belajar matematika itu harus sesuai tahapan berpikir. Belajar matematika itu harus ada standar prosesnya. Belajar matematika itu nggak langsung ke abstrak. Jadi tujuan kita itu aja. Jadi harus mendasar, bukan yang langsung ujuk-ujuk disuguhkan rumus tanpa tahu asalnya dari mana gitu. Kenapa lo segitiga alas kali tinggi dibagi 2? Kenapa begitu gitu? Jadi kita cuma terima aja, nggak seperti itu. Jadi kita menggali supaya ada standar proses dan pendekatan yang benar. Dan kita dari beberapa perjalanan ini udah yakin banget karena banyak guru yang bercerita pengalamannya menggunakan itu di kelas, itu kayak takjub gini. Saya nggak pernah terpikir bahwa siswa saya akhirnya punya kreativitas berpikir tentang persen itu seperti ini, katanya. Padahal saya nggak nerangin, karena sebenarnya bukan nggak nerangin, tapi kita memberikan dasar tentang pecahan itu dengan baik, sehingga koneksinya terbangun di siswa. Kemudian kalau yang Bu Meli sendiri rasakan juga, kemarin kan Bu Meli sempat, oh ternyata matematika itu memang harus ngajarnya tuh kayak gini ya, baru tersadarkan bahwa selama ini memang ujung-ujung langsung ke abstrak gitu ya. Kayak gitu sih. Iya, betul. Saya ingat betul ya ketika Andi bisa bilang kita bicara tentang angka 1 nih gitu. Kalau dulu kan kalau kita diajarkan tentang 1 tambah 1, 1 kali 1 kan, jadi kita sebenarnya membayangkan tuh langsung abstrak gitu ya.
Padahal kan harus dikasih tahu dulu, ini ada pulpen nih, satu pulpen ini. Nah, jadi kita tuh mesti lihat yang logiknya dulu, yang nyatanya dulu gitu kan. Oh, satu ini seperti ini. Nah, habis itu baru kita bicara tentang maksudnya prosesnya ya, jenjang berpikirnya kan nanti naik ya. Nah, setelah dia udah pernah lihat satu, nah terus apalagi nih? Oh, oke. Nah, nanti dia nggak pegang barang lagi, kita gambar nih, ada pulpen, ada gambar satu. Sehingga si anak itu kan berarti udah, oh, gue udah tahu karena waktu itu saya udah pernah pegang nih satu itu seperti itu gitu kan. Nah, itu ya yang dimaksudkan dengan tahapan berpikir ya. Betul ya? Iya, konkret digambar, kemudian baru ngomongin judulnya gambar satu tuh yang begini gitu. Karena nanti satu itu kan sebenarnya sebuah kesepakatan. Bisa nggak satu tuh digambar dengan cara lain, bisa aja gitu. Tapi yang namanya sebuah kesepakatan tuh gini, ketika kita menyatakan apa sih satu itu, nih kita disebut satu, ini tuh kok satu ya, ini kok juga satu ya, kok ini juga satu ya, ini satu itu apa? Oh, satu itu menyatakan banyak benda-benda ini, bukan kita belum melihat besar ya, oh baru menyatakan banyaknya nih, baru dari situ satu itu kayak apa? Baru digambar. Oh, jadi kita kayak tunjuk itu berapa satu, itu berapa satu. Jadi menghubungkan antara abstraksi satu itu dengan sesuatu. Konteksnya itu adalah kuantitas benda gitu. Dan nanti makin berkembang lagi jadi, makna dari satu itu. Ya makanya luar biasa ya. Andri, pertanyaan saya nih, apakah matematika itu harus dipelajari? Wah, apakah matematika itu harus dipelajari? Wah, ini harus dipelajari. Karena harus dipelajari oleh semua orang. Menarik. Iya. Mungkin kalau selama ini sih saya mendengar jawaban kalau dari persepsi melihatnya ke orang gitu, ya harus dipelajari. Tapi kenapa gitu? Terus nggak perlu gitu kan. Nah, kalau saya balik dulu, yang dinamakan matematikanya itu ya seperti apa? Kalau gambaran matematikanya itu yang seperti ada di sekolah, kita diberikan tugas, terus kita diterangin, terus kita kasih soal, terus kita bisa jawab dapat 100. Saya bilang kalau matematika yang kayak gitu, itu nggak harus dipelajari sama semua orang. Tapi kalau yang matematikanya sebenarnya berbicara gagasan, karena kalau dalam persepsi saya, matematika itu sebenarnya adalah alat untuk mengungkapkan bentuk berpikir. Jadi kalau menurut pendapat saya, matematika itu alat untuk mengungkapkan bentuk berpikir. Apa sih maksudnya untuk mengungkapkan bentuk berpikir? Nah, biasanya saya suka cerita sama anak-anak, tahu nggak sih, dulu itu kalau nggak ada bilangan itu sebenarnya gimana kehidupan? Kenapa sekarang bisa ada canggih sampai pengkodean, sampai sandi-sandi segala macam itu ya kok bisa canggih? Itu awalnya dari mana? Nah, itu kalau jadi ketika kita berbicara itu sebenarnya ada proses perjalanan mengungkapkan yang namanya bentuk berpikir. Jadi zaman dahulu orang belum mengenal bilangan seperti sekarang. Yang mereka tahu benda itu cuma ada sama banyak. Jadi mereka tahunya ada sama banyak, bahkan nol juga belum ada. Satu benda ada, lebih dari satu benda banyak. Satu benda lagi ada, lebih dari 2 benda banyak. 3 benda banyak, 4 benda banyak. Karena mereka belum menyadari keberadaan tapi sudah punya default tentang bilangan gitu, punya sense atau punya kepekaan. Kemudian ketika mereka menghadapi permasalahan selanjutnya, tiba-tiba mereka butuh mengkomunikasikan. Itu ada hewan di sana, ada berapa? Ada seberapa banyak? Dia mulai berpikir nih, bagaimana cara saya mengungkapkan kepada orang yang tidak melihat apa yang saya lihat. Orang yang tidak secara indrawi itu dia tidak bisa memikirkan itu karena dia belum pernah tahu bagaimana cara saya menjelaskannya. Nah, itu yang dibilang bahwa matematika berbicara bagaimana mengungkapkan suatu bentuk berpikir. Baru kemudian orang yang pertama kali gagasan itu adalah mereka menggunakan tubuh mereka. Kalau ini sapi misalnya, kalau ini binatangnya nih misalnya, ini ada segini, mereka nggak menyebut bilangan, ada segini, jadi banyaknya sebanyak ini. Disitulah sebenarnya dimulai yang namanya korespondensi satu-satu, yang sebenarnya ini suatu pembelajaran yang secara alami itu sebenarnya
menjadi proses belajar orang di awal-awal belajar matematika. Nah, akhirnya timbul namanya bentuk berpikir, aduh nggak praktis banget kalau misalnya banyak jari itu nggak cukup. Apa yang harus aku lakukan? Oke, aku mulai pakai batu. Aduh nggak praktis banget kalau banyak batunya gimana? Itu jadi bentuk berpikir. Nah, kalau matematika digali sebagai gagasan, sebagai bentuk berpikir, maka matematika harus dipelajari oleh semua orang karena dia suatu bahasa yang akan digunakan di seluruh dunia. Jadi ketika ada kertas dibagi dua sama besar, dunia menyatakan bahwa kita nyatakan sebelah ini adalah setengah, itu adalah bahasa. Nah, akan sangat memudahkan dalam hidup kita kalau kita menguasai bahasa-bahasa sederhana di dalam matematika, bahasa tambah, kurang, kali, bagi, dan idenya ya bukan semata-mata bisa menyelesaikan seperti kalkulator. Makanya matematika harus berbicara gagasan, maka itu harus dipelajari oleh semua orang. Ini ada jawaban. Kalau matematikanya kayak gini ya nggak perlu, kalau matematikanya begini ya perlu untuk semua orang. Ya ini makanya kan kita selama ini ya jujur aja sebelum saya ikut Gernastaka itu saya sama berpikir bahwa matematika ya seperti pelajaran di sekolah dulu ya, kalau kita gurunya kalau ngajarin benar kita suka gitu, kalau enggak kan banyak orang yang ketakutan ya, itu banyak yang seperti cerita-cerita dari Ira kayak gitu kan, bahwa belum lagi apa ya terjadi itu luar biasa sekali ya, banyak anak-anak yang akhirnya tidak menyukai angka gitu ya, kayak masih menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang harus dihafal gitu, padahal kalau dilihat dari penjelasannya kamu bahwa itu menjadi alat untuk mengungkapkan bentuk berpikir. Itu luar biasa sekali ya, betul ya gitu ya. Nah jadi makanya kenapa saya pengen sekali gitu Andri bisa menjelaskan kepada teman-teman gitu bahwa matematika itu bukan sekedar hanya bicara tentang hitungan dan angka gitu. Ternyata itu sangat dalam sekali ya. Sama aja kayak literasi itu. Jadi kenapa Mas Menteri itu bilang bahwa kalau pendidikan itu harus cakupannya ada 3, ada literasi, ada numerasi, satu lagi ada di karakter gitu kan. Gitu. Nah, literasi itu juga bukan sekedar hanya membaca gitu loh Andri, tetapi bagaimana itu dijadikan kecakapan hidup gitu. Bahwa dia ketika dia membaca, dia menyerap informasi ya. Nah, setelah dia menyerap informasi, dia harus mengolah kembali informasi yang dia dapat ya. Nah, setelah dia mengolah gitu, dia menyampaikan kembali gitu loh ke sekitarnya gitu dengan harapan itu membawa suatu yang kebaikan ya kayak gitu. Nah saya kira ini juga luar biasa sekali ya, dengan matematika itu kita itu tidak langsung disuruh berpikir abstrak, tetapi kita diajak untuk logik dulu ya, maksudnya berpikir logik dulu ya gitu, logika berpikirnya. Nah, terus di sini saya ada juga lagi nih pertanyaan gitu, apakah setiap orang itu mampu belajar matematika? Wah, ya menarik juga nih ya. Karena memang kebanyakan, aduh, saya mah nggak bakat matematika. Jadi hanya orang yang berbakat matematika. Nah, sebenarnya bisa dibilang itu tuh sebuah pola pikir yang fixed mindset. Jadi kalau dari pengalaman saya ke siswa sih, semua siswa itu bisa sebenarnya. Cuma kadang itu ada kendala-kendala belajar yang memang harus diselesaikan dahulu. Biasanya kendala juga termasuk kendala komunikasi. Jadi mungkin ada pengalaman sebelumnya yang membuat misalnya dia tidak ngerti, dia tidak berani mengungkapkan, jadi diam. Itu jadi komunikasi itu agak sulit. Tapi sebenarnya saya bisa bilang bahwa semua orang itu bisa belajar matematika. Karena memang matematika itu sebenarnya bisa dibilang defaultnya kita. Kenapa? Matematika itu kan menggunakan proses sebagai bagaimana kita mengungkapkan sebuah proses berpikir, sementara kita udah diberi chip nih oleh Yang Maha Kuasa bahwa ya manusia itu ada chipnya. Kan, jadi chipnya ini pasti bisa dipakai. Dan jadi orang bisa belajar matematika. Kecuali dia sudah rusak chipnya, misalnya dirusak oleh hal-hal lainnya. Tapi selama dia manusia yang biasa ya dia pasti bisa belajar matematika. Oke.
Nah, kalau bicara tentang dia belajar matematika itu maksudnya sebatas apa sih gitu kalau belajar matematika itu maksudnya batasannya apa gitu? Sebatas apa sih kita perlu belajar Sampai matematika mana itu? gitu ya? Sebenarnya sampai mana sih Ya, kita perlu sampai belajar matematik gitu ya? Kan ya. matematika itu kan kayaknya banyak banget. Sampai mana sih sebenarnya seseorang tuh harus bisa matematik gitu ya? Apa? Kalau saya bisa bilang tuh ada yang namanya wajib, ada yang namanya ya selain dari itu. Kalau yang wajib, kalau kalau dari ya sependek umur saya ini, yang wajib itu sebenarnya saya berpikirnya orang itu harus menguasai yang namanya materi SD. Orang tuh harus menguasai materi SD. Orang tua tuh harus bisa materi SD. Jangan aku mah nggak ngerti gini, karena sebenarnya kita harus buang ya bahwa dulu mungkin cara belajar kita itu salah. Saya juga termasuk produk yang diajarkan dengan salah. Jadi ya saya pun juga nggak langsung bisa sampai pada kesimpulan ini, tapi berproses gitu. Nah, ketika prosesnya ini ya, karena ketika belajar matematika SD, prinsipnya itu kan yang paling terbanyak itu hanyalah materi bilangan sebenarnya. Nah, bilangan ini sebenarnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukan konversi gitu kan, bagaimana ketika kita melakukan konversi, logika yang terjadi itu apa, terus kemudian bagaimana kita bisa melihat sesuatu, bilangan tuh punya hubungan dengan luas, bilangan tuh punya hubungan dengan lain hal yang itu yang sebenarnya sangat-sangat digunakan untuk keseharian kita. Nah, saya punya pengalaman pribadi sangat menyesalkan gitu bahwa jadi saya ada kejadian, jadi ada tukang itu masang atapnya salah karena dia nggak berpikir dengan hitung-hitungan. Jadi sebenarnya kalau panjang itu berapa meter, itu ada logikanya kenapa ketinggian itu harus diatur tertentu. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah matematika sederhana sebenarnya. Cuma mungkin karena secara pengalamannya nggak pernah berpikir bahwa itu ada kaitannya antara alas dengan tinggi itu, jadinya ya tinggi, akhirnya atap itu gagal dan nggak berfungsi dan ya harus dibongkar ulang. Nah, itu salah satu yang ya ampun ini matematika ini kepake banget gitu. Ini kok kerasa banget, akhirnya jadi saya jadi belajar. Terus kedua juga ketika pengeboran sumur mencari air, ternyata itu ada ilmu-ilmu yang selama ini ternyata kita nggak tahu. Saya tuh ngebayangin seandainya matematika itu ya dibawanya itu deket banget sama kita butuh air, bagaimana kita menentukan titik pengeboran, bagaimana ini setidaknya itu diberikan sebuah informasi gambaran, kan kerasa banget jadinya, oh ya dekat sekali ya. Oh kalau misalnya saya mau berangkat mau ke sana, kira-kira saya harus berangkat jam berapa, hal-hal sederhana yang kayak gitu tuh dibawanya ke kitanya gitu, itu kan menurut saya tuh lebih kena ya dibanding cuman sebuah soal cerita di situ. Itu pengennya itu membangkitkan pengalaman gitu pembelajaran matematika itu. Makanya kalau saya sering bilang antara matematika sekolah dan matematika yang dibilang matematika itu jadi sesuatu yang berbeda. Nah, kalau matematika sekolah jadi jatuhnya nggak wajib karena belajarnya kayak gitu di sekolah untuk dapat nilai. Jadi ya nggak usah nggak belajar juga nggak apa-apa. Makanya orang yang nggak belajar matematika di sekolah artinya sering tuh, dulu teman saya tuh nggak bisa banget matematika, masa sekarang dia jadi programmer misalnya gitu. Karena justru mungkin dia nggak belajar matematika sekolah, tapi belajar matematika yang benar tanpa dia sadari atau tanpa diberi label matematika. Banyak hal loh nggak diberi label matematika, tapi sebenarnya itu adalah matematika. Gitu. Jadi orang bisa sukses kalau nggak nilainya nggak bagus matematika di sekolah. Tapi kalaupun dia tidak belajar matematika ya dia juga nggak akan bisa. Walaupun dia nilainya jelek, pasti dia belajar matematika di luar, bukan di sekolah. Yang dia sebut itu bukan matematika. Karena matematika itu kan ada di dalam setiap yang membutuhkan yang namanya bentuk berpikir. Gitu. Itu adalah matematika. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya Andrea. Ini pertanyaan saya lagi nih, maksudnya bagaimana sih gitu kalau kita mestinya memulai belajar matematika itu, jadi apakah kita hanya mengenalkan bilangan dulu gitu ke anak-anak ke memulai belajar matematikanya? Ya sering ya, matematika itu kan memang orang tahu identik banget gitu, selalu identik banget dengan angka ya. Bilangan, dengan ya, bilangan ya. Angka, bilangan. Ya. Sebenarnya sebenarnya orang juga udah banyak menyadari sih, matematika itu kan sebenarnya berbicara tentang pola. Ketika mulai belajar matematika, itu tadi saya bilang, sebenarnya default kita dilahirkan itu,
kita itu sebenarnya udah punya sense matematik karena chipnya tuh ada. Cuma sense-nya itu nggak akan terbangun dan semakin baik kalau tidak dilatih dengan pembelajaran matematika. Jadi apa dulu yang diajarkan? Pada dasarnya justru mengenal diri dulu sebenarnya. Mengenal diri itu jadi maksudnya aku ini misalnya ada di rumah siapa aja yang jadi orang-orang terdekatku, terus juga anggota tubuhku. Maksudnya menyadari keberadaan itu aja, jadi sesuatu yang sifatnya intuitif sebenarnya, bukan yang diajarin. Jari tangan kamu ada 5, nak, mata kamu ada 2, nggak harus yang seperti itu. Tapi misalnya kalau baik, bahkan dimulai ketika kita masih dalam kandungan itu kan sebenarnya ada bayi itu kayak mendengar, itu mengenali suara-suara, itu kan sebenarnya bagian dari matematika pola. Nah, ketika dia lahir, dia mulai membedakan waktu siang dan malam. Jadi kapan mulai belajar matematika? Pada dasarnya kita itu defaultnya itu sudah memulai belajar matematika bahkan di dalam kandungan. Cuman ketika dalam yang namanya pembelajaran terstruktur itu membutuhkan tadi kayak tahapan-tahapan lagi gitu. Tapi kalau memulainya sebenarnya kita udah mulai loh, dari mulai di dalam kandungan kita sebenarnya kita udah mulai belajar matematika dengan chip yang diberikan, karena manusia ini pada dasarnya makhluk berpola. Makanya kalau dalam kriminal itu kan tidak ada kejahatan yang tanpa pola ya. Karena sebenarnya kita itu orangnya nggak bisa ngacak. Kita tuh melakukan sesuatu tuh selalu punya tujuan. Nah, tujuan itu kan nanti menjadikan suatu pola gitu. Yang tujuannya begini, nanti efeknya begini. Jadi mulai belajarnya itu menyadari keberadaan kita di dalam kondisi sekitar kita. Kemudian terkait dengan waktu itu kayak semacam kalau saya punya kebiasaan bangun pagi sekian, itu udah memulai. Nah, nanti ketika menyadarkan dalam konteks terstrukturnya itu dimulai dari yang namanya kita tahu atau klasifikasi. Biasanya dimulai dari klasifikasi. Klasifikasi itu apaan sih? Bahwa kita tahu bahwa ini orang sebut namanya spidol, ini orang sebut namanya ini. Kemudian kita bilang, oh, aku mau memisahkan spidol dengan charger, aku mau memisahkan spidol dengan buku. Itu sudah aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian nanti ketika sudah tahu, baru mulai membilang itu. Jadi dia ngerti kalau teman-teman punya anak kecil, biasanya kalau ngitung nih, bisa ngitungnya lebih cepat daripada nunjuknya. Jadi misalkan bendanya ada 3, dia ngomongnya udah 10 misalnya gitu kan. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 10 gitu. Jadi itu anak ketika baru itu dia belum mengerti yang namanya korespondensi 1. Jadi korespondensi 1 itu ngomong satu benda. 2 berarti bendanya 2. Nah, kalau anak kecil tuh enggak, bisa jadi bendanya 5, dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang dihitung 2 kali atau dia yang hitungnya kecepatan. Nah, itu awal dari pembelajaran terstruktur tentang matematika, berarti mengklasifikasikan, tahu beda namanya, kemudian tahu korespondensi satu-satu, terus tahu sifatnya. Karena kalau anak kecil tuh ada, ketika bendanya dirapatkan, misalnya benda ada 10 dirapetin, sama benda ada 10 direnggangin. Mereka akan bilang banyakkan benda yang renggang itu, karena tadi mereka nggak ngerti korespondensi satu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh adalah sebuah proses penyadaran atau orang tua itu bisa bermain bersama sambil tanya, sambil gini, terus nyocok-nyocokin, misalnya, deh ambilin batu di sana, taruh di lubang sini 1, itu korespondensi 1. Ambil batu lagi, taruh sana, itu korespondensi 1. Itu dimulai dari itu sebenarnya kalau secara terstruktur. Kalau memulai secara intuitifnya, sebenarnya setiap orang itu sudah memulai belajar matematika bahkan sejak dalam kandungan, karena berbicara sebenarnya pola atau pattern tentang kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Dan makin tergali lagi ketika orang menemukan masalah dan dia berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan permasalahan itu selesai dengan baik, itu adalah sebuah pola dalam matematika. Sederhananya misalnya begini, lagi iseng nyampurin bahan-bahan, nggak tahu komposisinya, celing jadi kue, ternyata kuenya enak. Ketika diulang lagi nggak bisa, artinya dia belum menemukan polanya kan. Ketika dia coba lagi, dia mulai mencatat. Nah, percobaan, terbentuklah yang namanya resep. Nah, resep itu adalah pola hasil dari agar itu bisa ditiru. Karena kalau nggak ada polanya, walaupun itu bagus, nggak bisa ditiru. Nah, matematika itu sifatnya sebenarnya bagaimana menghasilkan, bagaimana sesuatu itu bisa kita baca sebagai pola, polanya itu bisa dirumuskan, orang bisa pakai pola itu, gitu loh. Itu jadi akhirnya jadi manfaat. Jadi kalau misalnya cuma nyelesain doang nggak dapet polanya, belum nyampe, berarti belum nyampe matematika gitu. Jadi matematika sebenarnya bicara tentang pola.
Oke, mungkin dulu yang misalnya yang membuat rumus segitiga segala macam itu kan sebenarnya awalnya ya dia menyediakan pola kali ya, dia menyediakan pola supaya bisa ditiru. Nah, hanya Iya, mungkin orang-orang yang menyampaikannya kembali gitu ya, di situ yang iya. terputus kayaknya, sepertinya tuh Jadi yang terputus kayak gitu disampaikan ya. bukan gagasannya, yang disampaikan udah Hmm, jadi polanya. Padahal harusnya ada cerita dulu. Kenapa ya. itu bisa jadi alas kali tinggi bagi dua? Nah itu, orang tinggal make alas kali tinggi bagi dua. Padahal yang lebih pentingnya tuh bukan pola itu tersendiri, tapi bagaimana orang bisa create something itu jadi pola. Itu belajar matematika itu bagaimana orang bisa create itu gitu loh. Terus akhirnya bisa Ya, ini yang dipahami. menarik nih. Ya, ini yang menarik nih waktu di acara workshopnya kita nih ya, sampai yang kita kayaknya bisa bikin ini dari tadinya kita pikir cuma hanya sekedar lipat-lipat gitu aja gitu, tapi ternyata eh, apa ya, benar-benar kita dibawa itu untuk bisa mengerti tentang polanya gitu ya, gitu. Ini Iya, luar iya. biasa sekali nih. Nah, terus Andi gitu, apa yang harus disiapkan nih oleh orang tua agar dapat mendampingi anak-anak supaya anak-anak itu bisa belajar belajar matematika itu ya, jadi lebih terpola itu dari awal, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang paling utama memahami dan berkomunikasi. Karena sebenarnya kan kalau matematika itu kan berbicara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan apa ada kesepakatan. Matematika itu sebenarnya ilmu pasti setelah diawali dengan kesepakatan. Jadi tidak ada kepastian kalau kita belum bersepakat. Jadi kalau misalnya Bu Meli berbicara di ranah lain, saya berbicara di ranah lain, walaupun sama-sama matematika tapi belum sepakat, ya kita nggak bisa menyatakan sebuah kebenaran. Jadi matematika ilmu pasti benarnya ketika kita sudah memiliki kesepakatan bersama. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya kalau sebagai orang tua, kalau saya sih ngejalinnya ya itu aja, sering ngobrol sama anak. Jadi menggali kayak sesuatu itu mengapa gitu loh. Kamu mau apa? Emang kenapa kalau kamu misalnya, aduh aku pengen ini. Emang kenapa kamu pengen melakukan itu? Yang kayak gitu-gitu. Kalaupun sama anak kecil juga bisa jalan misalnya keseharian misalnya nak kalau kita nanti akan menuju ke arah misalnya ke arah BSD, nanti kita jalur keretanya di jalur 2 ya. Jadi itu kita tuh patuh kepada peraturan itu adalah juga bagian dari mengajarkan matematika karena misalnya kita keluar dari parkiran bukan dari pintu masuk, oh pintu keluar sebelah sini nak, jadi kamu lewat sini. Jadi beraktivitas sesuai apa ya pola-pola yang menyebabkan keteraturan. Jadi ketika segala sesuatu itu teratur, sebenarnya di situ kita sedang mengajarkan sesuatu kepada anak gitu. Keteraturan itu karena kan sebenarnya manusia itu kan dalam dunia yang begitu kacaunya, kita kadang butuh ketenangan itu dengan sebuah keteraturan, walaupun tidak seluruhnya hidup kita harus teratur gitu, tapi kita membutuhkan itu. Nah, matematika tuh masuk di celah itu. Bagaimana sih kita bisa membaca dunia yang kompleks ini sedikit saja keteraturannya. Jadi mulainya gimana? Ya dari aktivitas sehari-hari aja, bahwa kita lebih menyadari keberadaan apa yang kita lakukan setiap hari. Oh, aku kalau misalnya sarapan pagi jam sekian, kalau ini jam sekian. Kenapa? Karena di situ ada haknya tubuh kita dengan pola yang terbentuk itu menyebabkan kita menjadi lebih teratur, lebih sehat. Ya seperti itu. Jadi lebih proses penyadaran kegiatan kita sehari-hari itu diawali sesederhana itu belajar matematika. Proses penyadaran jadi pola yang terjadi pada diri kita. Jadi kita tahu gitu. Misalnya, duh, saya kalau misalnya makan ini ternyata misalnya saya alergi. Itu kan sebenarnya bagian dari menyadari bahwa ada yang terjadi ketika kita melakukan itu yang dibilang logika sederhana. Kalau saya makan udang, kok saya gini. Kemudian kita menimbulkan dugaan, oh berarti apakah udang ini penyebab saya apa misalnya kulitnya gatal-gatal. Terus tapi ternyata kemudian makan sesuatu yang lain lagi, loh kok saya gatal-gatal juga. Berarti bukan udang, berarti kandungan yang sama dengan yang di udang dan zat itu. Itu matematika udah mengklasifikasi. Jadi hal-hal sederhana yang kita alami sehari-hari itu adalah ladang belajar matematika. Makanya saya bilang matematika sekolah sama matematika itu beda gitu. Nggak sama. Kalau matematika sekolah itu jadi kayak kesannya itu kering. Tapi kalau matematika yang kita alami sehari-hari ya sesederhana itu. Jadi kita mulai mengklasifikasi. Ya. Atau kok
kok ini kalau saya kayak gini fotonya kok jadinya begini ya? Oh, atau cahayanya masih dari sini kali. Itu kan sebenarnya udah matematik, cuma kita kadang-kadang tidak menganggap itu sebagai sesuatu matematik gitu. Itu cuman itu kan biasa semua orang yang melakukan. Enggak loh. Jadi kalau kita udah mulai bentuk berpikirnya itu tentang pola, berarti oh, kalau sesuatu itu dilakukan A dan terus terjadi B, maka ada kausalitas antara A dan B. Benarkah itu? Kita uji. Akhirnya orang membangun pengalaman-pengalaman yang itu dapat dimanfaatkan oleh dirinya dia. Nah, itu udah memulai bermatematika dengan seperti itu. Jadi matematika sederhana, nggak harus jadi ilmuwan kan. Kalau ada ilmuwan itu kan udah yang canggih-canggih. Kita tuh hal-hal sederhana gitu. Kadang mempercayai, misalkan gini, si A ngomong begini, si B ngomong begini, mana yang benar nih? Kalau sesuatu itu kontradiksi, misalnya yang satu ngomong itu kontradiksi loh. Kalau kita ngomongin kontradiksi berarti dua-duanya benar mungkin nggak? Kalau sesuatu itu kontradiksi, dua-duanya benar mungkin nggak? Atau justru jangan-jangan dua-duanya salah. Jadi kita tolak aja keduanya. Kita nggak usah percaya keduanya. Jadi kita memulai lagi nih, apa informasi yang bisa kita nyatakan sebagai kebenaran yang tidak kontradiksi dengan informasi yang lainnya. Itu kan logika sederhana gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh udah jadi kemampuan berpikirnya secara logika ya. Ya luar biasa sekali. Nah, dari pengalamannya Mbak Andri ini sekarang kan kayak Gernastaka tuh saya lihat kan sudah sangat sudah banyak banget ya sampai ke daerah-daerah ya gitu. Mungkin punya pengalaman apa sih? Kalau saya lihat kan di Instagram, di Facebook gitu, anak-anak itu kayak semangat banget gitu ngambilin daun lah, biji-bijian lah gitu. Itu apa sih maksudnya kenapa sampai anak-anak tuh begitu excited untuk ke situ tuh kenapa? Jadi yang saya ngerasain banget tuh di Gernas itu adalah dari cerita-cerita guru-guru yang udah TOT terus dia praktekin di kelas. Jadi komentarnya itu kayak terkejutnya begini. Ternyata anak-anak itu sangat menikmati ya belajar matematika gitu. Itu karena mungkin secara panca inderanya itu hadir gitu kali ya. Dia gerak, dia tempel, ya tadi konkret tadi gitu. Jadi itu ada kebahagiaan dan yang sering komentarnya tuh begini, yang membuat saya takjub tuh seringnya tuh begini. Duh, saya nggak nyangka gitu. Anak-anak itu ternyata kok bisa kreatif. Jadi pada akhirnya saya mengajar tanpa buku. Saya buang buku itu. Saya ingat yang ada di Gernas. Saya ngajarin tentang rata-rata itu. Ternyata rata-rata itu kayak gitu. Saya ajarin kayak gitu. Loh, anak yang nilainya udah bagus tambah bagus. Anak yang biasanya nilainya jelek, loh kok dia langsung mengerti. Padahal saya nggak usah pusing-pusing. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Saya nggak usah pusing-pusing gitu. Saya ngajakin anak, yuk coba gimana caranya ini bisa pitanya bisa rata. Mereka udah akhirnya nangkep idenya dan ternyata setelah dikasih abstraknya mereka udah langsung nyambung. Karena ketika menjumlah itu artinya menggabung pita tuh menjumlah. Jadi mereka punya pengalaman, oh rata-rata dijumlahin terus habis itu dibagi. Karena mereka udah punya pengalaman dari pita itu. Jadi yang paling buat saya terkesan itu adalah ketika itu dipraktekkan ke anak-anak, anak-anak itu punya pengalaman dan mereka tuh bisa dapat abstraksi dari pengalaman itu. Oke, berarti itu kan pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya, Andri ya. Nah, itu kan berarti satu sebenarnya harapan ya. Sebenarnya Gernas ini ngajaknya tuh kembali kepada kesederhanaan, jadi nggak ngajarin yang tinggi-tinggi. Nggak ngajarin yang langsung rumus gitu, nggak ngajarin yang tinggi-tinggi, yang biasa aja gitu. Kayak sesederhana, 15 tambah 17 berapa sih? 32. Kenapa kamu jawab 32? Soalnya kan aku mah ngitungnya 10, 10, 20, 57, 12, 10 sama 10, 10, 20 sama 12, 32. Kalau kamu kenapa jawab 32? Sama nggak jawabannya sama dia? Enggak, aku beda. Aku ngitungnya 15, 15. Aku 15, 15 itu 30. Kan 17 itu 15 sama 2. Jadi tambahin 2, 32. Yang kayak gitu-gitu tuh ditanyain jadi ke anak-anak. Akhirnya dia jadi, oh iya ya,
kayaknya cara dia lebih mudah nih. Nah, itu jadi kayak punya gambaran atau bahwa anak jawabannya itu tidak tunggal. Jadi matematika itu bicara majemuk juga, bicara hal yang eh, ternyata jawaban itu nggak cuma satu kok gitu. Dan ternyata suatu jawaban bisa aja benar karena salah karena tergantung kesepakatan memandangnya. Jadi satu permasalahan bisa dianggap sebagai sebuah benar karena apa, salah karena apa. Jadi ada syaratnya, ada logikanya. Nggak selalu sesuatu itu harus benar dan ngikut semua benar. Yang lebih utama di dalam matematika adalah alasan dibalik itu semua. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa namanya jawaban kita, tanggung jawab jawaban kita. Jadi matematika itu sebenarnya ngajarin nggak ikut-ikutan. Kalau kita udah jadi orang yang nggak ikut-ikutan, maka kita nggak gampang diprovokasi. Orang diprovokasi gini-gini, kita nggak gampang diprovokasi karena kita udah biasa. Kita nyaring dulu nih, ini bener nggak? Emang kenapa kayak gitu? Masa sih gitu? Kita tanya dulu. Oh ya, akhirnya kita bisa nyimpulin. Nah, kalau terbiasa bermatematika kan jadinya akan punya secara intuitif tuh gaya kayak gitu karena dia udah biasa nggak langsung terima aja. Kayak ada skeptisnya lah. Benar kenapa? Salah kenapa? Gitu. Lebih ke arah situ sih. Berarti kalau dengan mengenalkan matematika kepada anak, otomatis daya berpikirnya, nalarnya, terus critical thinkingnya itu berarti dapat ya, gitu ya, Andri ya. Jalan. Karena yang lebih penting dari matematika jadi dia tidak langsung menerima. Berarti Alasan. dia tidak langsung menerima gitu dong, tidak langsung menerima mentah-mentah gitu ya. Gitu. Nah kalau misalnya kayak dulu kan kita kan selalu bilang bahwa matematika itu kan eksak gitu ya. Jadi boleh ya kalau jawabannya A ya A gitu. Berarti kalau dengan obrolan kita itu ternyata nggak seperti itu ya gitu. Jadi berarti kan kita ada tergantung dengan kesepakatan juga gitu ya. Ya, harus dibaca dengan apa nih? Kayak satu itu kan sebenarnya kesepakatan. Kita nulis satu ini kan kesepakatan. Karena gini, ini ada cerita anak gitu. Kenapa sih 1 tambah 1? Kenapa harus ditulis gini? Kan tulis gini aja, 1 1 11. Kenapa harus tulis begini? Terus ya udah, akhirnya ya udah kamu bikin lambang bilangan sendiri gitu. Bikin lambang bilangan sendiri. Oke, udah bikin lambang bilangan sendiri. Sekarang kasih tahu teman-teman kamu kalau kamu nulis begini itu artinya ini sama ini. Jadi 2 gitu. 2 tuh kamu nulisnya begini. Kasih tahu teman-teman kamu. Jadi dia bikin lambang bilangan sendiri, kasih tahu teman-temannya. Tapi kalau teman-teman kamu udah tahu, kamu harus bikin seluruh orang di dunia itu tahu. Karena jangan sampai kamu nulis orang di dunia tuh nggak tahu bahwa maksud kamu tuh 2 gitu. Akhirnya capek dong kalau gitu. Ya udah saya sepakat deh 2-nya begini. Nah, jadi sepakat itu adalah kita ngikut karena kita tidak punya cara untuk mengkomunikasikan lambang itu kepada seluruh dunia. Jadi kita pakai dengan yang ada itu yang dibilang kesepakatan. Jadi ya udah kesepakatan bersama ini adalah 2. Jadi kenapa? Karena pada dasarnya itu tadi karena kita alat untuk menyampaikan bentuk berpikir. Kalau nanti kita malah jadi susah dengan apa yang kita tuliskan kan jadi nggak kena. Jadi ya udah kita bersepakat dulu. Oke, 2 kayak gini ya. Makanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa kita sepakat di sini? Tapi kalau kita sepakatnya di mainan logika benar salah, benar dan benar gitu. 1 1 1 gitu. Jadi tergantung konteks mana yang kita sepakati untuk kita bicarakan. Minimum anak itu sudah mengeluarkan idenya dia ya gitu ya bahwa dia nggak sepakat awalnya gitu tapi akhirnya begitu dia pertamanya kan ya berarti bagus. Kenapa ya berarti dia pertamanya gitu? Itu dia tidak saya ingat banget almarhum Bapak Daud Yusuf tuh selalu bilang kayak gini. Kalau kita ingin memancing kecerdasan anak-anak gitu ya, jadi pancinglah dengan hal-hal yang sampai dia tuh selalu bertanya why gitu, kenapa gini, kenapa gitu. Semakin dia banyak bertanya, maka itu akan semakin luas ya pola berpikirnya tuh dia akan diperluas sama dia gitu dengan dia cari tahu why-nya itu sampai dia merasa puas bahwa dia bisa terima ya. Nah ujung-ujungnya kesepakatan itu tadi gitu. Nah, apa sih harapan dari Gernas? Hah? Oh, harapan dari Gernas. Harapan dari Gernas itu sebenarnya sederhana. Semua orang di Indonesia belajar matematika atau mengajar matematika itu
untuk tahapan SD itu harus lewat pendekatan CPA. Yang kedua ada standar proses. Udah itu aja harapannya. Jadi kita pinginnya itu aja. Jadi bahwa pembelajaran di Indonesia ini harus berubah. Harus ada yang namanya standar proses. Ada 5 standar proses. Kemudian pendekatannya adalah sesuai tahapan berpikir anak, yaitu dari konkret, kemudian piktorial, kemudian baru bicara abstrak. Itu harapannya itu aja udah. Kita pengen mengubah itu aja. Kita nggak mikir yang muluk-muluk nanti, oh kita mau buat gini. Enggak. Kita cuma laksanakan 5 plus CPA. Jadi 5 plus 1. 5 standar proses dan 1 kalau dulu tuh kan salah ya. Kalau dulu tuh jadi langsung dari abstrak dulu ya. Kalau ini tidak, berarti dari konkret dulu, terus ya konkret dulu, terus picturing ya, terus baru ke abstrak ya. Itu yang harus proses, itu yang benar ya. Nah, boleh diulangin lagi ya. Tadi 5 itu apa? 5 itu apa tadi? 5 standar proses. Berarti harus melalui namanya pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian. Ini nggak harus urut ya. Pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, koneksi matematis, komunikasi matematis, representasi matematis. Jadi harus lewat itu. Kalau matematika nggak ada komunikasinya, berarti belum belajar matematika, walaupun yang ditulis 3+2 sama dengan 5. Komunikasi itu sesederhana ini. Kenapa kamu jawabannya 3+2 itu 5? Oh, karena aku tahu 3+1 4. 3+2 kan tinggal tambahin 1 lagi, jadi 5. Itu udah jadi komunikasi. Yang kayak gitu. Koneksi, dia tahu hubungan, karena ini pengalaman sama anak saya sendiri nih, koneksi yang paling sering ditemui sama anak-anak. Ibu pingin kue 15, udah punya 8 gitu. Berarti ibu mesti nambah berapa? Ibu berarti mesti beli kue berapa lagi supaya keinginannya terpenuhi? Anak saya jawab, 7 Bu, tahu dari mana? Kalau ibu beli 2 kan dapat 10, ibu maunya 15, jadi tambahin 5 lagi, jadi 2 sama 5, 7. Oke, komunikasinya dapat ya, tapi koneksinya nggak dapat. Ketika saya tanya, 15 kurang 8 berapa? Dia ngitung lagi 15 kurang 8. Jadi, 10, 8, 2, 7 Bu. Terus gini, kok sama ya? 8 ditambah berapa sama dengan 15 dengan 15 kurang 8? Nah, itu dia nggak bahwa itu ada hubungannya, bahwa 8 ditambah titik-titik sama dengan 15, itu ada koneksi dengan 15 dikurang 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini juga harus diajarkan yang namanya koneksi dalam matematika, itu penting banget, karena satu materi itu sangat terkait dengan materi yang lainnya. Jadi kalau dia nggak punya koneksi, pelajaran matematika SMA itu untuk satu permasalahan itu bisa membutuhkan 2-3 koneksi dari ilmu pengetahuan sebelumnya. Jadi kalau dia cuma bisa 1, maka masalah ini nggak akan selesai. Jadi itu pentingnya koneksi. Ya, representasi udah jelas. Representasi itu biasanya ketika sebuah permasalahan itu misalnya bicara kalau geometri aja. Kalau kita nggak bisa menggambarkannya, merepresentasikan dengan gambar, itu kan jadi kita agak kesulitan memberikan jawaban kita atau menjelaskan jawaban kita kepada orang lain. Tapi kalau dengan adanya representasi, apalagi kalau berbicara di statistika, itu butuh banget yang namanya representasi kan. Jadi memang harus ada itu pemecahan masalah. Kalau pemecahan masalah itu jadi prinsipnya ketika belajar itu nggak boleh yang gampang-gampang doang dan nggak boleh yang susah-susah doang. Kalau yang gampang-gampang doang bosen, kalau yang susah-susah doang jadi nggak menarik gitu, malah jadi frustasi. Jadi gimana caranya ada settingan challenging gitu, ada satu masalah yang kayaknya bisa tapi belum selesai gitu, kayaknya bisa tapi kok dia nggak bisa ngerjain. Nah, harus ada yang kayak gitu, namanya pemecahan masalah. Nah, kalau penalaran itu tadi, menjawab sesuatu itu harus ada alasannya, bukan ikut-ikutan gitu. Jadi kenapa dosa yang layang itu diagonal 1 kayak diagonal bagi 2? Emang apa sih diagonal itu? Jangan-jangan anak-anak itu nggak tahu yang namanya diagonal gitu kan? Kenapa itu harus dibagi 2? Apa itu layang-layang? Karena layang-layang aja gitu, taunya layangan gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, Andre, ini kan pasti banyak teman-teman di sini, mungkin juga ada guru, ada orang tua yang sedang menyaksikan acara kita hari ini gitu ya, ataupun nanti yang akan nonton siaran ulangannya itu. Nah, kira-kira kalau misalnya orang mau dong, saya mau ikut belajar nih di Gernastaka, terus saya pengen banget jadi relawannya.
Nah, kita bisa hubungi kemana? Boleh nggak Andi di chat di bawahnya? Boleh, Kita ada jalurnya ya. masing-masing. Silakan. Ya, gitu. ada jalurnya. Sudah ada di mana aja gitu ya? Sekarang udah ada di kota mana saja gitu. Sebenarnya kalau di kota memang kita udah dari barat sampai ke timur tuh udah ada. Cuma biasanya kalau misalnya di jalur orang tua ini kan termasuk jalur baru ya kita Bu Meli kan itu kan jalur baru nih. Kalau jalur orang tua sih masih di tangan saya, tapi memang kita masih mengadakan apa sih format-format yang paling tepat untuk orang tua gitu. Masih cari-cari format, tapi yang udah kemarin dijalanin adalah 4 kali pertemuan gitu materinya. Jadi yang pertama itu sebenarnya lebih kepada empati dan tentang bilangan, kemudian yang kedua itu berbicara geometri, yang ketiga itu bicara pengukuran, yang keempat itu bicara data. Jadi kalau berbicara geometri sebenarnya apa sih yang diajarin di geometri, kalau bicara bilangan apa sih yang diajarin dalam bilangan, cuma bonusnya di TOT orang tua ini adalah gimana sih cara membangun empati, karena kemarin Bu Meli dibikin pusing dulu kan ngerasain jadi anak kan, pas TOT perdana itu semuanya dibikin pusing sampai ini kok gini banget matematika. Nah itu yang dirasain sama anak-anak kita, jadi bangun empati. Ya. Jadi dibikin pusing ya. Setelah itu baru itu tuh ternyata pantesan pusing karena kita langsung ke bilangan, langsung ke abstrak. Ketika kita ganti gambarnya semuanya pusing. Bahkan menghitung saja nggak bisa ya Bu Meli ya ternyata ya. Itulah yang dirasakan. Iya, betul. Menghitung ada 15 benda aja kita nggak bisa ngitung ternyata. Itu yang dirasakan anak. Ketika diubah ya. Ya makanya jadi, kalau orang tuanya melek gitu kan, ya minimum lah dia bisa berempati bahwa ini nggak mudah gitu. Kan kalau orang tua mengerti, seperti ini loh gitu memahami matematika gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Bisa hubungi saya. Yang terdekat itu nanti ada Bu Meli. Minggu ini kayaknya ada Ibu. Siapa Ibu Tias itu udah ngatur ini. Boleh nanti biasanya di Instagram gitu ikutin aja Instagram @gernastastaka. Iya. Boleh ikutin Instagramnya bukan matematika. Gernastastaka ya. Oke. Ya. Gernastastaka aja. Kalau matematika istimewa itu sebenarnya akun saya iseng kadang taruh aja gitu, nggak terlalu di manage, tapi ya nggak apa-apa sih. Baik, nah kira-kira apa yang ingin Andri sampaikan nih buat yang lagi mendengarkan kita nih berkaitan dengan matematika yang mau disampaikan, ini istimewa nih. Yang mau disampaikan bahwa kita harus percaya bahwa kita itu bisa belajar matematika apapun kondisinya kalau kita mau. Yang kedua, kalau kita merasa sangat kesulitan, berarti cara belajar kita yang salah. Nah, untuk tahapan belajar itu, matematika itu ada yang namanya standar proses, yang 5 tadi, penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, representasi, dan koneksi. Kemudian, kita memang kalau udah dewasa sih nggak betul-betul kayak anak SD konkret gambar abstrak, tapi untuk yang benar-benar melalui proses yang benar harus dibawa ke situ dulu. Kayak misalnya pemahaman tentang pecahan, saya yakin kalau teman-teman belajarnya pakai benda konkret, pasti nanti nyadar deh, kenapa sih kalau jumlah itu harus disamain penyebutnya, kenapa kalau kali enggak? Itu teman-teman akan nyadar kalau pakai benda konkret. Oh, pantes. Nah, jadi kalau teman-teman merasa kesulitan belajar matematika, percayalah itu bisa jadi cara menyampaikannya yang masih belum tepat. Dan kita semua ini kan dalam proses belajar, jadi terbuka aja bahwa, oh aku belum ngerti penjelasan kamu, oh berarti aku belum bisa jelasin ya, oke aku coba lagi cara gini. Oh belum bisa, berarti caraku masih salah. Kita coba lagi sampai nanti berhasil, kita bisa ceritakan, oh saya pernah pakai cara ini, karena satu cara berhasil kepada si A, si B itu belum tentu berhasil karena tidak ada satupun metode yang tepat bagi semua orang. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Andri atas waktunya, sharing yang sangat luar biasa sekali. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini mulai sadar ya bahwa matematika itu ternyata tidak seseram yang dibayangkan ya. Kalau misalnya orang tuanya melek matematika, guru juga melek matematika, terutama bagaimana guru menyampaikan gitu ya bahwa matematika itu adalah membentuk pola ya, jadi bukan hanya sekedar bicara tentang angka doang gitu ya.
Ya, terima kasih banyak Andri. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyampaikannya lagi ke apa ya, ke teman-teman orang tua yang lain, kepada guru-guru ya. Mudah-mudahan nanti banyak juga guru yang akan ikut ya belajar di Gernas Tataka supaya kita bisa memperbaiki ya pendidikan Indonesia ya, supaya bisa mencapai level yang lebih tinggi lah. Tadi dari PISA itu tadi, kalau PISA itu tadi bilang di angka 1, 0 sampai 2 gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Gernas Taka bisa naik ya, bisa sampai ya 6 deh ya, bisa 6, 7, 8 lah, luar biasa banget ya. Ya, luar biasa ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Andri. Sampai ketemu dan jangan bosan ya, nanti kalau saya akan undang lagi, kita akan cerita lagi tentang matematika di bagaimana implementasinya di dalam kehidupan lagi nanti ya. Oke, terima kasih Andri. Selamat sore. Ya. Sore. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, betapa matematika itu bisa membuat arah ya anak-anak kita tuh berpikir lebih kritis ya. Jadi critical thinkingnya itu dapat gitu dengan matematika. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa dengan matematika itu bisa memperbaiki ya kualitas pendidikan di Indonesia. Sekali lagi selamat sore. Terima kasih.